بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. على هذه النية وعلى كل صالحة جامعة شاملة نافعة من خيرات الدنيا ونعم الآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. Hadratul muhtaramin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama, para fuqaha, ketua masjid, segenap pengurus Masjid Baitur Rahman, para jemaah yang dimuliakan Allah, ikhwatal iman dimanapun mengikuti kajian kita. Alhamdulillah, bersyukur atas segala nikmat, memuji kita akan kebesaran kesempurnaan Allah taala. Salawat dan salam, beri uluk salam kepada beliau kita minta supaya Allah terus sampaikan, Allah curahkan, Allah limpah ruahkan, Allah terus berikan tak berputus kepada Nabiuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari di dalam munasabah ini kita mendoakan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah dimanapun berada, yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat, disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua didawamkan dalam sehat wal afiat dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah kita masih melanjutkan pembahasan kitab Tanbihul Mughtarrin yang dikarang Sayyidul Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, masih dalam bab hurmatul muslim, menghormati kehormatan muslim. Maka kita masuk dalam petikan-petikan kisah atau kalam hikmah, nasihat-nasihat para awliya, para kekasih Allah rahimahumullah ta'ala jami'an. Dan sebagaimana kita tahu bahwasanya inda dzikris salihin tanzilur rahmah, ketika disebutkan cerita nama orang-orang saleh, disebutkan nasihat-nasihat beliau, maka turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak ada orang yang mengambil quote, mengambil nasihat, pembelajaran dari orang-orang biasa. Dari orang biasa saja nasihat itu patut, wajib kita ambil, apalagi ini daripada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Abdul Malik bin Umair yaqulu, adalah Abdul Malik bin Umair berkata,
idza ta'anatil mar'atu fi sinni ta'qimu rahimuha wa ikhtalla lisanuha wa sa'a khuluquha. Apabila perempuan itu sudah sampai kepada usia senja atau tua, dan beliau ini bicara tentang kebiasaan ya, tidak semuanya, tidak lazim ucapan beliau itu benar 100%, tapi polanya pola kebiasaan. Apabila seorang perempuan itu sudah bertambah senja pada usianya, maksudnya dia bertambah tua, taqimu rahimuha, maka yang pertama keringlah rahimnya, artinya sudah tidak bisa memberikan keturunan. Ini merupakan satu bagian dari fitrah atau kesunnahan yang diberlakukan Allah, dan ini merupakan bentuk apa? Bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Perempuan manakala sudah sampai masanya, ya dia akan menopause, dan itu bukan aib, bukan aib. Ini merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena tak terbayangkan kalau ternyata ada seorang perempuan yang bahkan pada usia senja 60 tahun masih hamil, itu kan tak terbayang. Yang susahnya siapa? Ya wanita itu sendiri. Maka bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kaum wanita, sengaja Allah jadikan kering rahimnya, menopause itu salah satunya karena bentuk kasih sayang cinta Allah kepada kaum wanita. Maka ini berlaku secara umum, tapi kadang-kadang kita temukan dalam kehidupan yang nyata, bahkan ada orang yang mungkin pada usia yang senja, terutama yang kita dapati dalam kisah siapa? Dalam kisah Imratu Imran, Imratu Zakaria, istri Nabi Zakaria yang kemudian melahirkan Nabi Yahya. Kemudian siapa lagi? Seperti Imratu Ibrahim, istrinya Nabi Ibrahim, yaitu Sarah, manakala didatangi malaikat kemudian memberikan berita gembira tentang kedatangan ulamun halim. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah, kata beliau, Abdul Malik bin Umair menyatakan, seorang wanita apabila dia sudah sampai pada usia senja, maka yang pertama kering rahimnya. Wahtalla lisanuha, maka kemudian yang berikutnya lisannya ini dalam bahasa sederhananya itu menjadi berat, tak teratur. Kadang-kadang ucapannya kalau tak terkontrol maka bisa kemudian bisa menjadi ucapan-ucapan yang tak diridhai oleh Allah. Maka pentingnya, perlunya yang seperti ini dikawal dengan iman dan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'a khuluquha, kemudian emosinya atau akhlaknya itu berpotensi kalau tak dikawal menjadi buruk. Karena kenapa? Karena dominannya seorang wanita itu dominan dengan emosi. Emosi di sini bukan nak marah apa ya, bukan. Bahwa seseorang ketika dia sudah sampai pada usia semakin senja, maka seorang wanita itu lebih dominan emosinya, rasa sedihnya, mungkin rasa cepat marahnya, karena memang dominan emosinya. Ini tetap kata beliau berlaku secara umum. Ini kalau tidak dikawal dengan iman dan akhlak. Tapi manakala ketika itu dikawal dengan iman dan akhlak, maka kita temukan wanita-wanita salihah yang luar biasa. Bahkan diriwayatkan zaman dahulu ada seorang wanita yang bahkan ketika dia hidup, maka tidak ada yang keluar dari ucapannya kecuali Al-Quran. Bahkan ketika ada orang berkomunikasi dengan beliau, maka komunikasinya pun dengan Al-Quran. Maksudnya bagaimana? Misalnya ada orang menanyakan sesuatu, maka dia jawab dengan ayat Al-Quran. Kemudian ketika dia ingin menyampaikan sesuatu, dia menyampaikan dengan ayat Al-Quran. Dan bagian dari karomah wanita ini, ternyata apapun yang dia bacakan ayat Al-Quran, orang paham maknanya.
orang paham maksudnya apa. Ini karomah seorang perempuan wanita salihah yang luar biasa, yang menjaga lisannya, maka dia tidak berbicara kecuali yang baik-baik saja. Kemudian berikutnya kita lihat bagaimana Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah seorang wali besar dari golongan perempuan, bahwa beliau dalam riwayat menghatamkan 7.000 kali hataman Al-Quran. Beliau baca hatam, lanjut lagi baca hatam, seperti itu. Bahkan solehahnya Rabi'atul Adawiyah, karena kemudian diriwayatkan dia menikah di usia yang sangat senja, usia yang tidak produktif lagi. Dan itu pun menikahnya bukan apa-apa, menikahnya karena menjalankan perintah Rasulullah SAW. Karena rasa cinta beliau sudah habis untuk manusia, sudah tidak ada lagi. Yang ada rasa cintanya hanya untuk Allah dan Rasulnya. Tapi karena cintanya pada Allah dan Rasulnya, sementara Allah dan Rasulnya menitahkan untuk menikah, maka beliau akhirnya menikah di usia senja. Kemudian ketika menikah, sebelumnya dari awal sudah banyak yang melamar beliau. Maka kemudian ketika menikah, maka dia bertanya, "Wahai suamiku, apakah engkau punya hajat kepadaku?" Kata suaminya, "Silahkan." Maka dari isya sampai subuh dia tak tidur, terus berzikir sebagaimana biasa seumur hidup beliau. Sampai kemudian seperti itu terus, karena sang suami pun sangat pengertian. Sampai kemudian terasa tak enak muncul dalam diri beliau. "Wahai suamiku, ceraikan aku saja, karena cintaku untuk manusia sudah habis." Suaminya pun orang yang saleh, menikahnya bukan karena apa-apa. Katanya, "Silahkan saja, aku tak akan menikah kecuali engkau." Tapi dipaksa menikah oleh Rabi'atul Adawiyah. Ini punya bapak-bapak ini, wajahnya lemak ini kalau karakteristik seperti Rabi'atul Adawiyah ya. Tapi kita pantaskan. Kalau kita masih banyak mikir dunia, rasanya susah dapat Rabi'atul Adawiyah. Maka sampai dipaksa menikah, tapi suaminya tak menikah. Kenapa? Karena aku menikahimu karena aku mencari Allah dan Rasulnya. Karena jarang 1000 saku dapat wanita sekelas seperti Rabi'atul Adawiyah, dan dia tak mau menceraikannya. Maka ikhwan dimuliakan Allah, inilah wanita yang salihah. Bahkan juga berikutnya, dalam kisah yang berikutnya, ada laki-laki dan perempuan menikah, anggaplah menikahnya sudah terlambat, usianya mungkin sudah sekitar 30-an tahun. Kemudian mengapa terlambat? Karena keduanya itu adalah orang yang sangat cinta pada Allah dan Rasulnya. Kemudian akhirnya menikah pun mereka akhirnya dapat keturunan hampir menopos si ibu ini, si istrinya. Kenapa? Karena setiap kali hendak mereka melakukan hubungan, maka mereka lupa. Setelah wudu, malam-malam zikir, akhirnya tenggelam dalam zikirnya sampai masuk waktu subuh. Bertahun-tahun belum kodak masa kita ngabaikan barang itu. Maka kemudian ternyata akhirnya mereka tersadarkan, kalau ini terus kita tak akan dapat keturunan. Lihat, laki-laki yang baik, perempuan yang baik. Maka potensi seorang wanita manakala dia kemudian buruk ucapannya di usia senja, itu berlaku bagi orang-orang yang tak mengawal umurnya dengan amal saleh. Adapun wanita-wanita dari golongan wanita muslimah yang amal salihah, maka dia mampu mengarahkan lisannya menjadi ucapan-ucapan yang baik, omongannya yang bermanfaat. Dan kalau ia tak mampu, maka dia akan diam. Kemudian selanjutnya, wa idza ta'ana ar-rajulu fis sinni, dan apabila seorang laki-laki sampai pada usia senja, istajma'a ra'yuhu. Yang pertama, dia akan semakin bijak. Pendapatnya itu semakin didasari dengan pemikiran matang, dengan kepala dingin, bukan dengan emosi. Dan kita lihat, kita temukan bahwa betapa ternyata seorang laki-laki ketika usia mudanya, siapa aku? Artinya siapapun dihadapi, egonya kuat. Ketika dalam satu pendapat, dalam satu
misalnya momen di satu pertemuan pengennya pendapatnya sendiri yang dimenangkan, yang didengar, menunjukkan akunya itu sangat tinggi. Tapi kan lambat laun sampai usia 40 tahun mulai malu, mulai sadar, mulai memikirkan apa-apa yang pernah didahulukan masa muda dahulu, muncul rasa malu. Sehingga kemudian ketika dia memutuskan sesuatu sudah tidak berdasarkan ego lagi, sudah tidak berdasarkan emosi lagi, lebih cooling down, rata-rata seperti itu. Kemudian selanjutnya wa hasuna khuluquhu, kemudian selanjutnya akhlaknya akan semakin baik. Karena banyak kita temukan ada orang-orang yang mudanya seperti apa, tapi tuanya Masya Allah. Mudanya maka mungkin bahasa kita ini seperti mungkin harimau dikasih sayap, segalanya jadi. Artinya apa? Artinya semua perbuatan itu dilakukan. Omongannya mungkin kasar, tingkahnya tak baik, tapi semakin tua dia akan semakin santun, semakin baik, siapapun dia. Dan ini berlaku secara umum. Walaupun dalam kehidupan masyarakat kadang-kadang ada juga yang laki-laki ketika dia tua bukannya makin bijak, malah makin jadi itu ada. Makin tua makin bahkan hubbud dunia itu ada. Makin tua makin omongannya nyelekit, kemudian nyakiti orang juga ada. Tapi itu secara umum apa yang disampaikan oleh Abdul Malik bin Umair. Selanjutnya wa kana Hatim al-Asam yaqulu, anna Imam Hatim al-Asam berkata, min alamatil mar'is salihati an yakuna hasabuha makhafatallah, bahwa tanda wanita yang salihah bahwa dia menjadikan kehormatan dirinya itu berbasiskan takut kepada Allah. Semakin takut orang kepada Allah, semakin mulialah dia. Lidahnya pengen menghibah, memfitnah, tapi takut dengan azab Allah, tidak jadi. Kemudian pengen dia misalnya melakukan kesalahan, keburukan, tak jadi. Sehingga setiap kali ingin melakukan bentuk pelanggaran, kemudian batal, tak jadi, dia mengurungkan niatnya, sehingga akhirnya dia menjadi wanita yang kehormatannya terjaga. Kita lihat ada wanita misalnya yang memang pada dasarnya kalau tidak dikawal rasa malu, dinyatakan dalam satu makalah, maka dikatakan dalam satu nasihat, perempuan kalau tidak dikawal oleh rasa malu, bahkan dia tidak melebihi nilainya dibandingkan dengan debu yang ada di telapak tangan. Artinya berharganya seorang wanita itu dikarenakan apa? Dikarenakan takutnya kepada Allah, dikarenakan rasa malunya. Kalau dia tak takut, kalau dia tak malu, maka dia akan menurunkan harkat dan derajatnya sebagai seorang wanita. Yang kedua, wa ghinaha al-qana'atu biqismatillahi, dan kayanya seorang wanita itu dengan sebab qanaah, dengan pembagian daripada Allah, bagian daripada Allah. Maka wanita dan pangkal kayanya laki-laki dari seorang wanita, pangkal cukupnya keluarga dari wanita. Karena dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi, beliau menyatakan, di satu keluarga kalau ada laki-laki yang baik, kemudian perempuannya, maksudnya istrinya yang buruk, belum tentu keluarga itu terayomi. Tapi manakala kalau ditemukan di satu keluarga istrinya baik, salihah, walaupun suaminya biasa-biasa saja, terjamin anak-anaknya menjadi baik. Kenapa? Karena pengaruh seorang wanita luar biasa dalam rumah tangga. Maka seorang wanita manakala dia ingin menjadi kaya, maka dia harus ridha dengan pembagian Allah.
harus diawali dengan iman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan takaran yang pas pada setiap orang. Maka ini menunjukkan bahwa kayanya seseorang, apalagi seorang wanita, dengan qismatullah, dengan pembagian daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa huliyuha as-sakhawatu bima tamlik, dan perhiasannya adalah kedermawanannya pada apa saja yang dimilikinya. Maka wanita yang solehah disebut wanita yang solehah yang dermawan. Siapa? Ia yang berbagi apa-apa saja yang dia miliki. Maka ini bahkan cerita banyak terjadi di nenek-nenek kita, orang-orang tua kita, bahwa mereka, nenek-nenek kita, nyai-nyai kita, ketika masak itu, ketika dia ada masak, langsung terpikir ke siapa? Ke tetanggonya. Fulan bin Fulan, namakan belum? Mau bawa sepiring diantari ke tetangga. Tak banyak. Lauk itu dia tidak istimewa, tapi yang menjadikan istimewa itu adalah semangat berbaginya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wanita itu dermawan, solehah karena dia suka berbagi dengan apa yang ada pada dirinya. Kemudian selanjutnya wa ibadatuha husnu khidmatiz zauji, dan ibadahnya seorang wanita adalah betapa taatnya dia terhadap pasangan hidupnya atau pada suaminya. Bismillah. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dikatakan dalam satu makalah, bahkan ketika seorang perempuan ingin melaksanakan ketaatan yang sifatnya sunnah, tak mengikut saran, tak minta ridha suami, maka itu pun tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya ada skala prioritas. Prioritasnya apa? Prioritasnya adalah bagi seorang perempuan setelah Allah dan Rasulnya, maka taat pada suaminya. Misalnya, dia pengen ibadah malam itu, dia pengen zikir malam itu, dia pengen hataman Quran malam itu, tapi kemudian suaminya menyatakan, menyuruh dia untuk mendekat kepadanya malam itu, maka tetap dia pada perbuatannya, dia salat, tilawah. Jangan dikira ini baik, jangan dikira ini bahkan Allah ridha, bahwa sebagai seorang wanita harus tahu mana skala prioritas, dan prioritas sebagai seorang wanita adalah taat mendengarkan suami. Dan ini kemudian yang menjadi musibah di akhir zaman. Kenapa? Karena banyak wanita merasa sudah satu, strata pendidikannya tinggi. Yang kedua, merasa seorang perempuan harus bisa ada hak emansipasinya. Yang ketiga, merasa dia sudah punya uang sendiri, menghasilkan uang sendiri, maka kadang-kadang suaminya menjadi kecil di matanya. Na'udzubillah. Ya khairan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ajarkan kepada anak kita, kemudian murid-murid kita, bahwa seberapapun tinggi pangkatmu di dunia ini, wahai anakku, selama engkau wanita, maka engkau tetap berada di bawah suamimu. Ridha Allah ada pada suamimu. Maka sering kita temukan, terutama di kota-kota besar, wanita-wanita yang bahkan sekarang ucapannya dia tak mau menikah. Kalau menikah tak pengen punya anak. Kalaupun punya anak, maka kemudian dia titipkan ke siapa misalnya, pengasuhannya, dari pagi sampai petang, dari petang sampai ke pagi lagi. Maka lihat betapa ternyata penyakit ini kemudian sudah mulai muncul pada wanita-wanita muslimah di sekarang ini. Dia menganggap bahwa dengan dia bekerja di luar, punya penghasilan, bebas kemudian menyatakan pendapatnya dan tak mau taat pada suaminya. Ini menjadi musibah.
setinggi-tinggi seorang wanita, tetap dia adalah makmum. Sebanyak-banyak penghasilan wanita, dia tetap yang menjadi pemimpin di rumah adalah suaminya. Tapi juga suami harus ada ilmu tentang bagaimana menjadi suami. Dia harus tahu apa kewajibannya terhadap istri dan bagaimana ranah ketaatan seorang istri kepada suami. Salah satunya bahwa tidak boleh ada ketaatan pada kemaksiatan. Maka selama suami ingin mengajak istrinya melakukan kemaksiatan, maka tidak ada ketaatan di situ, dan tidak akan pernah bisa misalnya katakan kau kusumpah ini, tak berlaku sumpahnya. Sama seperti dengan, maaf Bapak Ibu, ada jenis orang tua nih merasa dia sudah berjasa kepada anak, tapi gaji anak dipinta lah dikasih seminggu minta lagi. Untuk apa? Untuk masang nomor misalnya, untuk judi, untuk nyelot. Terus dengan bahasa, kau tuh keluar dari rahimku inilah, mentah aku kau tak lahir. Merasa berjasa seperti itu, orang yang paling berhak ngomong kepada ibu ini adalah ibu yang melahirkannya. Jadi bukan banyak, ada orang yang merasa dia sudah habis-habisan, padahal dia tidak punya sedikit pun sumbangsi dalam kehidupan sang anak, ataupun kalau ada sangat sedikit, mintanya banyak kepada anak. Kemudian sholat tidak, nak mabuk baik, minta duit untuk berjudi, terus ngomong kau kusumpahi sengsara. Maka kami Al-Fakir berkeyakinan, sumpah ibu mah ini tidak memakan. Sumpah yang memakan itu kapan? Ya kalau dia dipakai uang anaknya untuk ketaatan, untuk sedekah, untuk kebaikan. Minimal tidak dipakai pada hal-hal yang diharamkan Allah. Minta anak untuk masang slot, terus anaknya bilang anak durhaka. Sebelum anaknya durhaka, orang tuanya itu yang sudah durhaka duluan. Jadi dalam Islam semuanya berimbang antara hak dan kewajiban. Maka seorang wanita wajib taat kepada suaminya, tapi sang suami pun wajib bahwa dia tahu ketaatan itu berlaku hanya untuk Allah dan Rasulnya. Kemudian wa himmatuha ila isti'dadil maut. Kata Hatim Al-Asam bahwa wanita yang salihah, kalau dia punya persiapan mengumpulkan aset, nabung, maka tabungannya adalah untuk setelah hidup sekarang ini. Karena banyak di antara manusia, dan mudah-mudahan kita diselamatkan dari sudut pandang ini, bahwa hari tua, masa yang akan datang itu kita maknakan kadang-kadang kalau sudah pensiun maka kita bisa punya tabungan sekian, punya harta sekian. Jadi menyiapkannya dari muda, dari kuliah atau dari apa, kemudian supaya kelak satu saat kita punya rumah, punya villa, itu bagus. Siapa yang tak wajib punya rumah? Umat Islam wajib punya rumah karena dipakai untuk ibadah kepada Allah. Tapi masalahnya ketika kita mentok pemahaman kita tentang hari-hari panjang, yaitu tujuan jangka panjangnya hanya untuk dunia, disitulah letak kelirunya kita. Karena betapa banyak ada orang yang berhenti habis cita-citanya pada dunia saja. Pokoknya saya ini Pak, saya ini merintis usaha untuk saya dan anak saya, nanti kelak kalau saya sudah tua, saya sudah bisa santai. Tidak ada sedikit misalnya kalau sudah mati ini ada pahala terus mengalir untuk saya. Tak kata ucapan itu. Wanita yang salehah, kalau dia ngobrol, kalau dia mengadakan persiapan, kalau dia himmahnya, cita-citanya, visinya adalah apa? Adalah untuk setelah dia mati. Pengen ya Rabb kalau aku lah mati dapat pahala semayang. Pengen ya Rabb ketika aku sudah meninggal maka banyak orang berkirim pahala ngaji. Maka dia pakai, dia sisihkan uangnya, minta pada suamiku minta keridhaannya bahwa berharap setelah kita mati kita dapat pahala baca Quran, maka dia wakaf Al-Quran sekian belas. Dia misalnya bangunkan rumah Al-Quran, dia ikut pembangunan masjid. Itu orang yang visioner. Kenapa? Karena dia yakin bahwa setelah dia meninggal kelak, maka dia tetap mendapatkan pahala dari orang yang dia bantu selama dia hidup. Nah, ini yang pakam.
Tapi kan kadang-kadang tidak. Isti'dadnya adalah mentok jalan-jalan ke Singapura, jalan-jalan ke Hong Kong, beli tas branded, beli baju ini, beli segala macam, habis itu sudah. Maka wanita yang salihah jangka panjang. Dan apa jangka panjangnya? Kalau tua pengen bolak-balik umroh, ketika umroh pengen ngaji. Kadang-kadang bahkan begini ya ikhwan, mohon maaf, kadang-kadang bahkan sampai di tanah suci pun yang dilihat itu toko emasnya. Kadang-kadang sampai ke tanah suci lebih sering ke bin Daudnya, ke mallnya daripada ke Masjidil Haramnya. Kadang-kadang lebih sering dia pegang HP daripada dia baca mushaf ketika sampai di Mekah atau di Madinah. Kadang-kadang lebih sering scroll halaman di HP atau untuk foto daripada misalnya dia berzikir kepada Allah atau dia bersalawat atau dia ini dan itu. Maka kalau sudah dunia, bahkan di tanah suci pun masih mikirin dunia, kapan kita ini mau mikirin Allah Subhanahu wa taala? Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengingat bagi kita terutama kaum laki-laki, juga pengingat kepada perempuan bahwa disebut sebagai perempuan yang salehah, disebut juga sebagai laki-laki yang saleh adalah visi kita, manakala setelah kita selesai dari dunia ini kita masih bisa mendapatkan pahala yang tak berputus daripada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa kana yaqulu kun ma'a zawji ibnatika aw ukhtika tuqim dinuha bidzalika wala takun ma'abnatika aw ukhtika ala zawjiha tafsudu 'alaiha dinaha. Beliau menyatakan, jadilah engkau bersama suami anak perempuanmu atau suami dari saudari perempuanmu, niscaya agamanya akan tegak dengan hal tersebut. Maksudnya adalah kita sebagai bapak atau kita sebagai saudara, banyaklah kita bergaul, ngobrol kepada suami dari anak perempuan kita. Ajak dia ngobrol, ajak dia diskusi, berikan anakku ini begini. Kemudian berikan pemahaman, ajak musyawarah. Niscaya agama anak kita akan lurus. Kita punya anak apa saudari perempuan, maka saudari perempuan itu ipar kita ajak ngobrol. Jadi kita akrab tuh pada suaminya, pada laki-lakinya, bukan pada anak perempuan kita. Kadang-kadang ada orang ketika kumpul, terus dia karena merasa sayang lama tidak bertemu dengan anak perempuannya, kemudian ngobrol segala macam, suaminya tidak dipedulikan. Lah seperti itu. Bagi seorang mertua laki-laki yang dia wajib diajak ngobrol itu adalah menantu laki-lakinya, bukan anak perempuannya. Supaya apa? Supaya dia berikan arahan kepadanya, ajak ngobrol, ada apa, ada apa yang bisa dibantu. Nah, niscaya sang suami ini, sang menantu perempuan, menantu laki-laki kita ini, dia akan merasa apa? Merasa dekat. Pun pada saat yang sama dia akan merasa segan untuk misalnya ngapa-ngapain anak perempuan kita. Ikhwan dimuliakan Allah, mestinya seorang mertua laki-laki itu dekat dengan menantu laki-lakinya. Ini pesan beliau. Dan jangan, kata beliau, engkau itu terus dekat akrab dengan anak perempuan. Nah, karena kenapa? Dia akan merasa besar kepala. Oh, ada siapa? Ada backing di belakang. Ada yang membela kalau ada apa-apa. Sehingga dia akan berani melawan suaminya. Nah, ini yang ditakutkan, kata beliau. Selanjutnya, na'udzubillah, wa fil hadithi al-mar'atul fajiratu ka'alfi fajirin. Perempuan itu kalau baik, salehah, bisa mengalahkan 1000 ahli ibadah. Tapi sebaliknya, perempuan kalau tak baik bahkan bisa mengalahkan 1000 pendosa. Mengapa? Karena wanita punya pengaruh yang luar biasa kepada lawan jenisnya.
Dia bisa punya pengaruh yang luar biasa pada suaminya. Suami yang biasa saja, suami yang ibadahnya biasa-biasa saja, tapi berpasangan dengan wanita yang salihah, yang alim luar biasa, maka suaminya akan jadi saleh. Rumah itu kalau ada wanita salihahnya, anaknya akan terurus, anaknya akan terjaga, pendidikannya, akhlaknya akan terjaga. Seorang wanita kalau dia jadi nenek, cucu-cucunya itu biasanya dekat dengan nenek, neknonya, maka diberikan nasihat, akan terbentuk akhlak, akan terbentuk kepribadian yang baik. Maka berarti kebalikannya pun seperti itu. Maka tanggung jawab yang besar itu ada pada kaum wanita untuk membentuk bangsa ini dengan baik. Maka dinyatakan an-nisa'u imadul bilad. Kaum wanita adalah pondasi agama di satu bangsa. Pondasi yang paling utama di satu bangsa itu wanita, bukan laki-laki. Bangsa Indonesia ini, kalau kita lihat bagaimana anak mudanya, tergantung kaum wanita. Contoh kecil baik misalnya, kalau laki-laki nyuruh anak mungkin tidak cepat, tapi kalau emaknya yang ngomong selesai. Kalau ibunya yang ngomong sudah ngomong keluar suara, diam semua. Maka kaum wanita menjadi kunci keberhasilan, kesuksesan satu rumah. Dan kaum wanita menjadi pondasi utama negara ini, terutama Indonesia ini, baik atau tidak. Baik pendidikan kaum wanita kepada anak-anaknya, akan baik pula bangsa ini insyaallah biiznillah. Kemudian selanjutnya, yang berikutnya, wa kana Iyas bin Muawiyah yaqulu ithnani la adri lahuma dawa. Ada dua hal, kata beliau, yang aku tidak tahu apa obat keduanya. Yang pertama haqirul baul, orang yang penyakit beser, tidak tahu apa dia obatnya, kata beliau. Yang kedua wal mar'atus su, wanita yang jahat, wanita yang buruk. Artinya sakingnya obatnya bagaimana, wallahu alam, kata beliau. Nah, ini tentang bab bagaimana kehormatan laki-laki dan perempuan. Selanjutnya akan kita bahas akhlak berikutnya para salafun salih. Wa min akhlaqihim radhiyallahu anhum, termasuk akhlak mereka-mereka radhiyallahu anhum apa? Tarku talabir riyasati hatta tafja'ahum wa tuqaddimahum an-nas ala anfusihim wa yasiru ahaduhum yaqulu ma ana bi ahlin lil amanati mathalan fayaqulu lahu an-nasu lahu bal anta ahlun lidzalika wa ziyadatun. Termasuk akhlaknya salafun salih adalah apa? Adalah mereka tidak mencari-cari jabatan, tidak mencari-cari posisi di satu tempat, tidak kemudian mengaju-ngajukan diri, pilihlah saya untuk dan ini dan itu. Tetapi manusia tahu belaka bahwa dia orang baik, dan saking baiknya dia, kemudian orang menyatakan engkau adalah orang yang pantas untuk posisi ini. Ikhwan dimuliakan Allah, bahwa kita lihat betapa zaman dahulu ada orang yang bahkan mereka menolak-nolak untuk dijadikan pejabat, dan itu tanda bahwa dia adalah orang yang bisa menjalankan jabatan itu. Karena kenapa? Karena orang kalau sudah dia menolak jabatan semata-mata takut kepada Allah, bisa diyakinkan bahwa dia adalah orang yang tahu dengan mana yang halal, mana yang haram. Dia tahu mana yang hak kewajiban. Dia tahu bagaimana tanggung jawab kepada Allah dan Rasulnya. Nah sekarang Ustaz Pak Mano, sekarang ada orang sengaja minta pilih. Wallahu a'lam bissawab. Maka tinggal kita jengok track recordnya ke Masjid Abu Ida. Terus ucapannya bagaimana, terus kesehariannya itu dia kemana, terus teman-temannya siapa. Orang kalau kelihatan teman-temannya orang baik, terus sering kita tengok dia di masjid, terus kemudian dia turun ke masyarakat, silahkan pilih dia. Tapi tentunya kita awali dengan istikharah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Istikharah kita sholat atau minta petunjuk pada Allah, mana ya Rabb, minta pilihan yang engkau ridhai ya Rabb.
bukan pilihan yang waktu-waktu pagi ini duitnya paling banyak, bukan. Dan bikin kabupaten hancur, kota hancur itu adalah apa? Serangan di waktu subuh. Cocok pula alasannya, terserahlah Pak, kami nak 5 tahun, yang penting hari ini kami dapat sikok kepala, sikok 1 juta, 5 kepala 5 juta. 5 juta dibagi dengan 5 dikali 12 dikali 365 hari. 5 tahun itu dikali 365 hari kali 12 itu, disitulah dibagi uang 5 juta tersebut hari per hari. Paling berapa rupiah per hari dia mendapatkan kebaikan. Tapi masyarakat kita rela milih orang-orang yang seperti ini. Tidakkah terpikir bagi beliau, oleh masyarakat kita, bahwa orang-orang dengan mental seperti ini, maka dia akan membeli apapun supaya dia mencapai tujuannya. Hukum dibeli, ini dibeli, kemudian oknum ini bisa dibeli. Walhasil seperti sekarang. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah, tanda orang baik bisa kelihatan. Salah satunya adalah takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rasa takutnya kepada Allah menjadikan dia pantas untuk menduduki satu jabatan. Tapi kalau dia tak takut kepada Allah, maka lihat saja. Ketika syukurannya apa? Datangkan ini, datangkan itu. Bukan acara yang mengingatkan kepada Allah, tapi bahkan acara yang semakin menjauhkan kepada Allah. Dan kalau ini sudah berlaku secara masif, maka kita takut murka Allah diturunkan. Masjid banyak, pengajian banyak, tapi manakala oknum-oknum pejabatnya lebih masif lagi kemaksiatannya, kita takut yang di masjid ini tak mampu membendung murka Allah yang ada di luar. Maka kita didik anak-anak kita didik diri kita, istri kita, anak kita, orang-orang terdekat di kita untuk tetap berpegang teguh kepada ketaatan kepada Allah. Maka mudah-mudahan sedikit banyaknya murka yang hendak Allah turunkan itu bisa ditahan gara-gara kezaliman orang banyak. Tapi manakala kezaliman sudah semakin masif mengalahkan bentuk ketaatan, kita takut, na'udzubillah, na'udzubillah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Kata Allah, takutlah fitnah, musibah, bala bencana yang terjadi, yang ketika dia turun tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Maka kita berjihad untuk apa? Untuk memilih orang-orang yang terbaik. Dan mereka salah satu tandanya orang yang takut kepada Allah dengan tidak mencari jabatan, tapi dialah orang yang paling pantas di jabatan tersebut. Ya ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dinyatakan juga man talaba riyasata qabla maji'aha farrat minhu wafatuhu ilmun katsir. Siapa yang menuntut riasah jabatan sebelum datangnya, maka larilah dia dari kematiannya, ilmu yang banyak. Maksudnya orang kalau sudah mencari jabatan, maka bahasanya seperti ini. Bahkan dia wafatnya itu lebih utama daripada hidupnya. Maksudnya adalah bahwa orang kalau sudah hari demi hari dia menjadi pemimpin, sementara pemimpinnya dia cari-cari, artinya bukan lillahi ta'ala tapi untuk cari jabatan, maka dia akan membuat keburukan-keburukan yang banyak dengan kebijakan-kebijakannya. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan seperti ini. Kalau kamu punya satu doa yang kamu yakin itu diijabah oleh Allah, maka pergunakan jatah doa yang dikabulkan Allah untuk minta pemimpin yang adil. Apa arti adil? Pemimpin yang takut kepada Allah dan pasti sayang kepada rakyat. Orang kalau sudah takut kepada Allah, maka dia akan menjalankan amanah-amanah tersebut. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai pada bab ini kita akan sudahi pembahasan pada hari ini. Berharap dengan membacakan kisah-kisah orang terdahulu, maka kita akan dapatkan kebaikan-kebaikan. Ciri-ciri orang-orang saleh terdahulu: satu, mereka pandai menghargai orang lain. Mereka menyampaikan kehormatan orang lain terhadap ibunya, terhadap ayahnya, terhadap pasangan hidupnya, terhadap manusia secara umum. Yang berikutnya, tanda orang-orang saleh, aulia Allah, adalah mereka tidak mencari jabatan di dunia,
Tapi ketika mereka disebut sebagai orang yang pantas, maka dia pun menerimanya dan melakukannya semata-mata mengharap ridha Allah, bukan yang lain, apalagi memperkaya diri sendiri. Ini yang disampaikan. Mohon maaf atas kesalahan kepada Allah, kita mohon ampun. Usikum menafsi bitaqwallah. Mari kita tutup dengan sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la man wa la minna wa ana wa la syaqiyya wa la matruma wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak wa ja'alna mimman yusari fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna khalafa amraka wa asab wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf atas kesalahan kepada Allah, kita menampun. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.